Shalom, teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa kembali lagi menyapa teman-teman di pagi hari ini. Selamat hari Senin, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Dan di siang hari ini saya sedang istirahat. Puji Tuhan ada berkat nih, ada kotakan. Tadi di kantor ada yang atasan saya itu menikah dan saya nggak bisa datang ke tempat pernikahannya. Akhirnya kita dikirimin nasi berkat. Puji Tuhan, saya jadi bisa makan enak. Selalu ada saja berkat Tuhan ya. Terus saya keliling. Saya kan kerjanya keliling, saya sales. Naik motor keliling ya. Terus saya makan di kantin salah satu toko. Jadi saya itu kerjanya ngapain sih? Saya itu order. Saya order di toko-toko ya, di minimarket ya, karena saya bekerja di distributor, mensuplai produk-produk yang dijual oleh kita distribusikan ke outlet ya. Itulah saya salesnya. Terus saya tuh jalan gitu, terus pastikan kita melewati traffic lamp ya, lampu merah. Di situ ada segerombolan anak-anak seusia anak laki-laki saya. Dan setiap saya melewati lampu merah itu dan saya melihat anak-anak yang seusia anak laki-laki saya itu, saya selalu miris, saya selalu sedih gitu. Saya selalu mengingat anak saya. Di manakah anak laki-laki saya saat ini berada? Dia tidak mau memberitahukan kepada saya dia ada di mana, apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia kerjakan. Dan setiap kali saya makan, ya saya bisa makan, puji Tuhan, kalau saya kan dapat berkat ini kan ayam ya. Saya bisa makan enak, saya bisa makan ayam, berkat dari Tuhan. Apakah anak laki-laki saya juga bisa makan sama seperti saya? Tahu nggak? Seorang ibu yang normal ya, seorang ibu yang normal, yang saya tidak mengatakan saya ibu yang baik ya, tapi seharusnya seorang ibu yang melahirkan anaknya pasti akan bertanya, bagaimanakah keadaan anak saya? Apakah dia sedang baik-baik saja? Sudahkah dia makan? Tapi apa daya ketika anak saya yang tidak mau pulang, yang memilih jalannya sendiri, yang ingin dengan hidupnya sendiri. Padahal saya bekerja keras setiap hari itu untuk anak-anak saya, itu untuk kecukupan mereka, untuk pemeliharaan mereka. Meskipun sekali lagi gaji saya sebenarnya tidak cukup ya untuk memelihara mereka 1 bulan, tetapi ini yang bisa saya lakukan. Akan saya kerjakan apa yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa menjadi seorang sales, saya hanya bisa menjadi seorang pekerja biasa yang hanya segini yang bisa saya lakukan. Mungkin saya bukan wanita yang pintar, mungkin saya bukan orang yang cantik yang bisa menghasilkan banyak uang, mungkin saya juga bukan orang yang pintar yang bisa bekerja lebih baik dari ini, tapi ini yang bisa saya lakukan. Tapi begitu sedihnya saya, yang saya sudah merawat anak-anak saya dari kecil seorang diri menjadi seorang single parent. Kemudian ketika anak saya besar, dia meninggalkan saya dan tidak memberitahukan kepada saya apa yang dia kerjakan dan di mana dia tinggal. Betapa sakit. Dan seketika itu saya tetap tidak bertanya kepada Tuhan. Saya tidak mau bertanya 1000 pertanyaan kepada Tuhan, karena saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan hal yang buruk kepada anak-anaknya. Meskipun saat ini saya tidak tahu mengapa ini terjadi pada hidup saya, tapi saya percaya bahwa ini adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan seketika itu Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya. Jika kamu seorang ibu saja di dunia yang melahirkan anakmu, kemudian anakmu pergi meninggalkanmu dan tidak menghormati kamu sebagai seorang ibu, betapa hancur dan sakit hatimu. Betapa kamu merasa tidak dihormati dan dihargai. Dan betapa kamu miris ketika anakmu ini
tidak memiliki kehidupan atau masa depan yang cerah jika meninggalkan rumah. Bagaimana dengan Roh Kudus? Kita seringkali lupa bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dia juga bisa didukakan. Maka itu firman Tuhan berkata, janganlah mendukakan hati Roh Kudus. Bagaimana maksud firman itu? Bagaimana kita bisa mendukakan hati Roh Kudus? Saat kita tidak respect dengan Roh Kudus, saat kita meninggalkan Roh Kudus, saat kita yang sudah diberkati luar biasa, diberikan pekerjaan, diberikan penghidupan yang begitu baik, yang layak, tetapi kita lupa, tidak pernah minta izin, tidak pernah berdoa, tidak pernah memberi hormat kepada Roh Kudus, tidak pernah respect dengan Roh Kudus. Kita hidup semau kita hidup keinginan kita, sekehendak kita. Kita tidak pernah bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, bolehkah aku menikah? Bolehkah aku menikah dengan orang ini? Bolehkah aku mengerjakan ini? Bolehkah aku begini dan begitu? Aku berencana pergi ke kota A dan ke kota B. Kita tidak pernah mendengarkan Roh Kudus. Kita semaunya sendiri dan merasa bisa. Dan itu mengingatkan saya supaya saya lebih tunduk kepada Roh Kudus, lebih respect lagi kepada Roh Kudus. Karena saya tahu diperlakukan begini sama anak itu begitu menyakitkan. Saat saya melayani anak-anak yang lain, saat saya melayani remaja-remaja yang lain, supaya remaja-remaja yang lain tidak hancur, tidak melakukan kebodohan-kebodohan dan kegagalan-kegagalan seperti yang saya lakukan, sehingga membuat hidup saya hancur. Karena saya hidup dan dibesarkan dari keluarga yang broken, yang sangat menyakitkan hati saya, sehingga saya melakukan berbagai macam kecemaran karena saya tidak memiliki mentor, saya tidak memiliki Allah pada waktu itu, saya tidak memiliki Tuhan Yesus pada waktu itu. Sekarang saya berada di sini untuk menjadi pengajar mereka, untuk menjadi mentor bagi mereka, supaya mereka, para remaja ini tetap ada di dalam jalan Tuhan, supaya mereka tidak terjerumus di dalam jalan-jalan setan. Dan saya juga mementori beberapa orang tua supaya mereka juga mengerti perasaan anak, tidak semau sendiri mengambil keputusan yang menghancurkan anaknya, sehingga anaknya menjadi sakit hati dan keluar dari rumah dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya bertanya kepada Tuhan, apakah untuk ini saya ada, Tuhan? Apakah saya mengalami pencobaan-pencobaan dari kecil sampai sekarang itu untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama, supaya mereka merasakan kasih Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Saya bisa merasakan kehancuran remaja karena saya juga hancur. Saya bisa merasakan kehancuran anak-anak karena saya juga menjadi anak-anak yang hancur. Dan saya juga bisa merasakan kehancuran orang tua karena saya juga menjadi orang tua yang hancur. Jadi Tuhan mengizinkan kehancuran. Tuhan tidak pernah membuat saya hancur, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan ini terjadi dalam hidup saya, supaya saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Sekalipun hati saya tercabik-cabik, sekalipun jalan hidup saya begitu liku-liku, dan saya juga tidak mengerti apa yang saya hendak makan dan anak-anak saya makan di esok hari, tapi Tuhan selalu memelihara hidup saya, sehingga saya bisa memberkati dan melayani semampu saya, seberapapun Tuhan memberikan taburan di tangan saya. Saya ingin menjadi berguna buat orang lain, karena untuk itulah saya hidup, untuk itulah saya berada di sini. Dan semoga kesaksian-kesaksian saya memberkati teman-teman di luar sana. Jangan pernah mendukakan hati Roh Kudus. Bertanyalah kepada Tuhan, respeklah sama Tuhan, hormatilah Dia, patuhilah Dia. Lebih dari kita respect sama orang di dunia ini, ya, lebih dari kita respect sama atasan kita, sama presiden kita, lebih dari itu kita harus respect kepada Tuhan yang membuat kita hidup. Senangkanlah Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita dan memelihara hidup kita sampai hari ini. Saya Ingvi Rizky Ramadan, sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom, God bless you.